Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Ulfa Mawanda, NIM 150104015 dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan kurikulum. Pertama, pengertian model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum pada hakikatnya merupakan kerangka konseptual yang melukiskan prosedur secara sistematis yang diperlukan untuk membuat keputusan dalam pengembangan satu kurikulum. Nah, adapun beberapa menurut para ahli, yang pertama, menurut Ralph W. Taylor, model pengembangan kurikulum dikenal dengan sebutan Taylor rasional dengan urutan langkah pengembangan dimulai dari perumusan tujuan pendidikan yang akan dicapai, penetapan pengalaman belajar peserta didik, pengorganisasian atau pengaturan pengalaman belajar dalam proses pembelajaran, dan evaluasi mengenai keaktifan pengalaman belajar terhadap pencapaian tujuan pembelajaran. Yang kedua, menurut George A. Beckham, yaitu memformulasikan 5 langkah pengambilan keputusan dalam pengembangan kurikulum yang dimulai dari menetapkan lingkup lokasi yang akan dijadikan tempat diuji untuk mengembangkan kurikulum, menentukan pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam pengembangan kurikulum, kemudian menentukan atau mengorganisasikan dan prosedur pengembangan kurikulum, mengimplementasikan kurikulum, dan di akhir dengan mengevaluasi kurikulum setelah semua kebutuhan untuk kepentingan implementasi kurikulum sudah terpenuhi dan sudah dilaksanakan. Yang ketiga, menurut J. Galen Saylor DKK, mengadopsikan pendekatan administratif untuk mengembangkan suatu kurikulum secara spesifik, dimulai dengan penetapan tujuan umum dan tujuan khusus, dilanjutkan dengan aktivitas. Yang ketiga, menurut J. Galen Saylor DKK, mengadopsikan pendekatan administratif untuk mengembangkan suatu kurikulum secara spesifik, dimulai dengan penetapan tujuan umum dan tujuan khusus, dilanjutkan dengan aktivitas mendesain kurikulum, implementasi kurikulum, dan evaluasi kurikulum. Selanjutnya, menurut Hilda Taba, menggunakan pendekatan induktif dalam pengembangan kurikulum yang merupakan aturan logis 8 langkah. Ada 8 langkah. Dimulai dari mengidentifikasi sejumlah kebutuhan yang akan membentuk rencana suatu unit kurikulum, dilanjutkan dengan merumuskan tujuan khusus, memilih konten kurikulum, mengorganisasikan konten kurikulum, memilih pengalaman belajar, mengorganisasikan pengalaman belajar, melakukan evaluasi untuk menentukan apakah tujuan khusus telah tercapai, mendiagnosis rencana kurikulum, dan menilai perubahan perilaku peserta didik, dan di akhir dengan menggunakan atau melakukan pengecekan terhadap keseimbangan dan kesesuaian urutan isi kurikulum. Nah, selanjutnya menurut Peter F. Oliva, mempersyaratkan model pengembangan kurikulum yang sederhana atau simpel, kemudian komprehensif dan sistematis dengan 12 komponen langkah pengembangan kurikulum yang saling berkaitan satu sama lain. Yang terakhir, menurut John D. Neil, mengemukakan tinjauan lain mengenai kurikulum yang secara konseptual dapat dibedakan menjadi 4 macam model kurikulum, yaitu model subjek akademik, humanistik, rekonstruksi sosial, dan teknologi. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.